Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Sidoarjo dan sahabat juga Jawa Timur yang sedang merilai dan mengikuti program Business Talk. Hari ini kita ngobrol tentang bisnis, masalah bisnis dan versus masalah organisasi dan bisnis. Dan seperti biasa di Business Talk kita ngobrol dengan Coach Humphrey Rusli. Sekarang sudah bergabung di Zoom. Pagi Coach. Selamat pagi Mas Iding. Pagi juga, gimana, sehat ya? Amin, sehat. Iya. Wah, minggu kemarin libur kayaknya. Iya. Wah, ternyata ada miskomunikasi. Tapi itu ya. Sempat 2 minggu lalu kan saya ada tugas di Solo. Jadi pagi-pagi udah workshop, jadi nggak keburu kalau harus siaran. Tapi bersyukur hari ini ya bisa ketemu lagi dengan teman-teman Suara Sidoarjo. Dan teman-teman juga yang ada di Praja Angkasa Trenggalek, selamat pagi. Kemudian di Nganjuk juga dan Tulungagung di RGR. Coach, hari ini kita ngobrol tentang masalah bisnis versus masalah organisasi bisnis. Yes. Sama-sama bisnisnya sama-sama bermasalah kayaknya. Iya. Iya. Ini sebetulnya apa ya, pemahaman yang cukup dasar. Tapi ternyata banyak pebisnis yang tidak paham sehingga eksekusinya salah. Ya sama kalau kita ke dokter lah ya. Kita ke dokter, kita yang sakitnya adalah panas, yang kita kasih Panadol terus gitu ya. Jadi ini kan membuat akhirnya menjadi salah kaprah gitu ya. Padahal kita punya penyakit belum tentu kalau dikasih paracetamol itu sembuh gitu ya. Harusnya dikasih obat-obat yang menyembuhkan inti masalah daripada penyakitnya. Jadi sebenarnya adalah kepintaran kita atau bagaimana kita memahami dan mendeteksi masalah itu sebenarnya ya. Betul. Nah, ternyata di dalam bisnis itu atau di dalam usaha organisasi bisnis itu ada 2 masalahnya. Itu masalah di bisnisnya dan masalah di organisasinya, ya, organizing ya, mengaturnya. Gitu ya. Nah, ini dua hal yang berbeda. Walaupun di domain yang sama, walaupun di rumah yang sama, walaupun di cakupan yang sama, tapi 2 hal ini berbeda banget ya, sehingga kita tidak bisa hajar antem kromo gitu ya. Masjid kita tidak bisa hajar dengan satu ilmu, satu obat untuk semuanya, nggak bisa gitu ya. Dan kita hari ini, hopefully goalnya hari ini saya ingin jelaskan, dan hopefully teman-teman di Sidoarjo dan di seluruh Jawa Timur kita bisa memiliki pemahaman yang tepat dan kita tahu, berarti masalah saya itu di mana? Apakah masalah di bisnisnya atau masalah di organisasi bisnisnya? Gitu ya. Baik, Coach. Jadi kan sebenarnya kan kalau dalam suatu bisnis memang pasti ada masalah apapun itu. Sebenarnya kan kemampuan untuk mendeteksi suatu masalah itu sebenarnya kan yang harus dipunyai oleh si pebisnis itu ya sebenarnya ya. Betul ya, detecting dan menganalisa sebetulnya. Bahkan kalau di dalam ilmu coaching itu ada namanya self analyzing ya, self coaching itu ada bagian gitu ya, sehingga kita bisa belajar bagaimana mengcoaching diri sendiri, bagaimana cara menganalisa diri sendiri. Ya, untuk masalah-masalah yang sederhana, bahkan saya bilang sama klien saya, kalau bisa dan kepada teman-teman pengusaha yang lain yang belum tentu atau belum jadi klien saya, itu saya bilang ya belum, kalau bisa analisa sendiri, mengcoaching sendiri, karena sebetulnya itu sangat mendewasakan ya, proses ini sangat mendewasakan ya, sangat empowering ya, sangat memberdayakan sekali. Dan kalau kita bisa melakukan itu secara rutin, kita akan mendapatkan insight-insight yang harganya benar-benar mahal, ya, dan sangat useful ya untuk bisnis. Baik, biasanya baik untuk pebisnis biasanya kan mereka nggak tahu kadang-kadang ini masuk masalah bisnis atau masuk masalah organisasi bisnis. Nah, gimana Gus sebenarnya Gus? Ya, oke. So, kalau saya ibaratkan ya, jadi bisnis itu seperti mobilnya. Jadi kalau kita bilang masalah bisnis itu masalah di mobilnya. Kendaraannya ya berarti ya? Kendaraannya, mesinnya kacau, mesinnya keliru cc, olinya kurang gitu ya. Terus apa lagi itu, wipernya rusak gitu ya. Jadi masalah bisnis ini masalah kendaraannya ya, mobilnya atau motornya gitu ya. Tapi kalau masalah organisasi bisnis itu masalah mengendarai mobilnya. Ya, dalam hal ini mengendarai mobilnya termasuk bermanuver
di dalam mobil itu atau mengendarai mobil dan bermanuver dengan mobil itu. Nah, jadi kalau kita lihat dua ini, semoga teman-teman bisa melihat analoginya ya. Saya kasih gambar ini supaya gampang gitu ya. Kalau kita melihat masalah di mana, kenapa kok Anda nggak sampai-sampai di tujuan? Ya ada dua kemungkinan, Mas Iding ya. Masalah mobilnya yang mogok, atau nggak bisa nyupir ya? Atau nggak bisa nyupir, gitu kan? Ya, ini udah ditunggu jam 2 jam seharusnya 1 jam sampai. Kenapa 2 jam nggak sampai? Oh iya, ada masalah di mana? Iya, karena ini masalah mobilnya. Tunggu dulu. Ini masalah mobilnya atau masalah nggak bisa nyupir? Ya, atau masalah nggak tahu jalan, atau masalah nabrak-nabrak, atau masalah kena tilang, gitu kan? Jadi ini adalah sebuah kondisi yang kita harus waspadai. Atau bisa juga, jangan salah, kita ini pembalap sejati, bro, sis, ya, kita bisa nyetir, tapi mobilnya bermasalah. Nah, memang ada titik sentuhnya, di mana mobil itu harus dirawat, ya, sehingga mobilnya nggak bermasalah. Sama dengan bisnis kan, bisnis itu harus dirawat, sehingga sebetulnya masalah bisnis kadang-kadang ya memang karena bisnisnya nggak dirawat oleh pemilik bisnisnya. Tapi in general, walaupun titik sentuhnya itu ada, in general dua ini terpisah. So, mari kita mulai dengan masalah bisnis, masalah mobilnya ya. Nah, apa sih masalah mobil atau masalah bisnis di dalam usaha atau di dunia entrepreneurial? Masalah bisnis itu satu adalah masalah, bisnis itu apa sih? Saya mundur dulu ya. Iya, kategori bisnis ya. Bisnis ini apa sih? Bisnis itu adalah sebuah masalah, sebuah kondisi yang tidak nyaman, yang kurang sebagus yang kita beri solusi ke market, gitu ya. Jadi kalau kita bilang, Mas Diding ada bilang, aku punya masalah nih, coach, aku punya masalah A, gitu ya. Oh, saya punya solusinya, Mas Diding, ya. Solusinya ini saya bandrol dengan harga X rupiah, maka terjadilah bisnis, gitu ya. Jadi kalau kita bilang masalah di bisnis itu apa? Masalahnya adalah produk kita itu tidak diminati, solusi kita tidak tepat, atau market kita belum siap terhadap produk kita. Ya, jadi kalau kita lihat produk-produk yang canggih seperti kalau ya saya sebutin merek tapi luar negeri nggak apa ya, ada namanya Segway. Segway ini kan kayak sepeda gitu tapi nggak dipancal gitu ya, nggak dikayu gitu ya. Ya dia bisa self balancing sehingga kita bisa maju. Nah itu kan produknya canggih banget. Produknya canggih banget ya, tapi punya masalah besar karena bisnisnya ini belum siap. Artinya marketnya belum siap. Parkirnya di mana ya, supaya nanti bisa tidak menimbulkan masalah. Apakah ini masuk kategori yang kena SIM, butuh SIM, kalau salah ditilang harus gimana gitu ya. Jadi ini belum siap semua. Sehingga Segway walaupun canggih akhirnya harus direlakan oleh ownernya dan hilang di market. Ya mungkin saya nggak tahu ya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ini akan muncul lagi menjadi sesuatu yang powerful sekali. Nah, inilah masalah bisnis. Nah, kalau kita kembali ke bagian kita sendiri sebagai pelaku bisnis, mungkin UMKM, mungkin perusahaan family business yang sudah mulai besar, atau perusahaan korporasi ya, masalah bisnis ini berarti apa? Konsumennya hilang, ya, marketnya tidak siap atau marketnya mengecil, marketnya mengecil ya. Kemudian kita tidak melakukan yang namanya ekspansi dalam hal value. Misalkan dulu kita, atau paling gampang inilah, kita dulu punya perusahaan yang bermain di area warnet atau wartel. Ya tentu zaman sekarang mati. Siapa yang pakai warnet? Siapa yang pakai wartel gitu kan? Siapa yang pakai telepon umum kan nggak ada. Jika kita tidak mengikuti dan bisnisnya akhirnya nggak bisa. Ini yang saya bilang namanya CC-nya ketinggalan. CC-nya terlalu kecil, mobilnya punya CC cuma 100 cc, padahal konsumennya semuanya mintanya 1.500 sampai 2.000 cc. Ini akhirnya ketinggalan. Nggak bisa upgrade ya. Jadi bisnisnya nggak di-upgrade, mobil kendaraannya nggak di-upgrade, gitu kan? Terus kemudian dari sisi pelayanan, jadi pelayanan bukan secara kita servis, tapi variasi pelayanan yang kita dapat atau konsumen dapat itu kurang bagus. Misalkan kalau sekarang kita sudah menggunakan namanya online teknologi, tapi kita masih menggunakan offline, sehingga kita akhirnya tidak dapat menjangkau konsumen. Ya, pelayanannya kurang, teknologinya kurang. Ini juga yang namanya masalah di bisnis, masalah di teknologinya. Ya, sehingga kita tidak bisa melakukannya dengan bagus, konsumennya nggak tahu dan segala macam. Ya, kemudian yang paling mahal yaitu masalah branding, ya, masalah branding atau masalah brand. Ya, branding bukan merek ya, bukan cuma label logo ya, tapi masalah penyajian ke konsumen. Ya, masalah
apapun juga berhubungan dengan keyakinan konsumen terhadap produk itu masalah bisnis. Kenapa? Karena kalau solusi kita nggak disampaikan dengan baik, maka terjadi mispersepsi, miskomunikasi. Nah, ini semua masalah-masalah. Jadi kalau bilang masalah bisnis, itu masalahnya powerful sekali, krusial sekali, tapi nggak banyak. Masalah marketnya nggak ada, produknya nggak cocok, komunikasi kita, branding kita gagal, kita kalah teknologi, ya, kalah modal, itu masalah bisnis. Ya, cuma 5 atau 6 poin saja. Tapi kalau kita bilang masalah 5 poin ini sekali salah fatal, gitu ya, sekali keliru fatal. Nah, sebaliknya masalah organisasi bisnis itu banyak banget. Ya sekarang kita bicara, saya beralih dulu ke supirnya sekarang ya, kemampuan mengendarai. Kalau tadi masalah mobilnya, sekarang masalah supirnya. Nah kalau kita masalah supirnya, ini banyak banget. Nggak disiplin ya, mabok ya, mengendarai mobil dengan handphone ya, sehingga ceroboh, nggak hati-hati. Artinya apa? Misalkan masalah organisasi bisnis adalah tidak melakukan training ke anak buah, tidak ada SOP, ya, tidak melakukan meeting yang efisien, meetingnya berlama-lama, isinya gosip semua, ya, tidak memberikan berita yang jelas, tidak ada leadership di dalam perusahaan, ya, tidak ada perekrutan secara kontinu, tidak ada pelatihan. Wah banyak sekali ya. Kemudian terjadi politik office politik di dalam perusahaan ya, saling sikut, saling nggak percaya. Jadi masalah-masalah organisasi bisnis inilah sebetulnya lebih sering terjadi. Kenapa? Karena masalah organisasi bisnis itu jarang yang mengawasi, jarang yang melatih, jarang yang sadar untuk harus tetap latihan ya. Kayak orang itu perlu latihan push up, pull up, sit up, lari, ya itu masalah organisasi bisnis, gitu ya. Mobilnya sendiri jangan sampai mati, ya tentu nggak boleh kehabisan bensin, nggak boleh kehabisan marketnya, nggak boleh nggak ada konsumennya, nggak boleh sampai teknologinya kalah, yes itu penting. Ya jangan sampai nggak ada brandnya, iya penting. Tapi pengalaman saya, Mas Dik, sebetulnya masalah bisnisnya itu lebih sensitif. Artinya orang itu segera sadar kalau bermasalah. Oh, coach saya kalah teknologi, langsung berusaha untuk cari jalan atau minimal walaupun nggak punya uangnya, mereka akan tahu sadar bahwa mereka tidak menang karena teknologinya kalah. Jadi kemampuan orang untuk aware bahwa mobilnya dia ketinggalan zaman itu jauh lebih kelihatan kasat mata, jauh lebih menonjol dan nggak perlu dikasih warning, orangnya sudah tahu. Tapi tidak sadar bahwa dia nggak bisa nyupir, itu kadang-kadang sulit disadarkan, Mas Iding. Gitu ya. Ya, jadi kilaf ya merasa sok tahu tapi padahal ceroboh. Nah ini kecerobohan, nggak disiplin, nggak mau belajar, ini susah sekali. Itu kenapa di dalam proses coaching, pendampingan bisnis, profesi saya kan coaching ya, setiap hari mengcoaching perusahaan. Itu yang kita fokuskan adalah 80-20. 80% adalah kemampuan nyupirnya, termasuk kedewasaan si supir, dan 20% masalah di mobilnya. Yes. Jadi gambaran awal mungkin saya bisa gambaran awal. Jadi pertama, kalau masalah bisnis berarti bagaimana keluarnya atau operasionalnya. Sementara untuk bagian bisnis masalah organisasinya berarti lebih ke SDM-nya ya berarti ya. Lebih ke pengaturan SDM, SDM termasuk ownernya ya. Kita mulai daripada manusianya yaitu ownernya dulu, lebih ke arah kedewasaan SDM-nya. Ya, misal paling gampang inilah. Ada perusahaan yang tidak melakukan manajemen pajak dengan bagus. Itu masalah organisasi bisnis, bukan masalah bisnis, ya, sehingga akhirnya apa? Ketika diperiksa, kena, akhirnya panik, malah bisnisnya moral-marit, ambiar, gara-gara dipanggil oleh teman-teman pajak, gitu ya, diperiksa. Nah ini masalah organisasi bisnis, bukan masalah bisnis, tapi impact-nya itu bisa kemana-mana, begitu ya, walaupun tidak bersifat fatal langsung, tapi bersifat mengganggu sekali dan bikin panik. Nah ini kenapa kok teman-teman pengusaha itu biasanya saya minta ya tolonglah dirapikan. Karena artinya apa? Bisnisnya sebagus apapun, kita ini tidak akan bisa maju kalau organisasinya jelek. Kan kalau orang bilang ini ya, coach bisnis saya itu nggak bagus, biasa-biasa aja. Saya jualan cuman komoditas, beras, gula, segala macam ya, bahan-bahan yang sifatnya semua juga bisa jual gitu ya, nggak usah terlalu ilmu canggih-canggih. Tapi saya nyupirnya pinter. Nah ini sama dengan mobilnya cuma mobil sisi kecil, tapi yang nyetir Michael Schumacher gitu ya.
Bisa ngerti ya? Ya, paham. Bisa paham ya? Maka kalau yang nyupir itu adalah pembalap atau seorang penyupir yang hebat sekali, sopir yang jagoan sekali, tentu dia lebih lihai daripada kalau saya disuruh naikin mobil yang sisinya besar Ferrari, malah nabrak-nabrak. Ya, jadi kondisi ini yang saya ingatkan hari ini, saya remind teman-teman, ayolah kita lihat sebetulnya masalah bisnis kita itu di mana sih? Nah, memang kenyataannya kalau UMKM itu masalahnya benar-benar dua-dua parah. Ya, bisnisnya sendiri masih parah, apalagi yang nyupir. Ya, jadi sudah mobilnya itu tidak bagus, CC-nya nggak ngerti gimana caranya ngerawatnya, kacau semua, kurang oli, kurang apa namanya air radiator, kurang minyak remnya nggak ada segala macam. Yang nyupir anak SD, wah, is double whammy ya, double jeopardy. Ini adalah problem sebetulnya, big problem. Kalau UMKM loh ya, itu kenapa UMKM itu sulit sekali kalau kita tidak pecah dan kita nggak pilah. Bahkan UMKM itu idealnya kalau membantu itu harus dikeroyok. Jadi ada konsultannya, brandingnya, harus ada IT-nya yang ngurusin, harus ada social media expertnya, harus ada yang ngurusin tentang customer-nya, harus ada yang ngurusin tentang value produknya, ada yang ngurusin tentang finansial. Jadi UKM ini kalau memang benar-benar mau di boosting, mau di dikasih jalan pintas, di-upgrade secara cepat, instan, bisa nggak? Ini pertanyaan ke saya, Coach, bisa nggak UKM itu segera cepat naik level dalam waktu setahun, 2 tahun langsung jadi corporate, kemudian bisa punya investor, ekspansi? Saya bilang bisa. Tapi harus dikeroyok bener-beneran oleh semua teman-teman yang bisa membantu bersama-sama. Sekarang masalahnya mampu nggak yang dibantu itu, bukan masalah uangnya ya, mampu nggak yang dibantu itu untuk mengerjakan semua yang diperintahkan. Ya, tolong melakukan riset pasar. Satu saja ya, riset pasar ini saja. Kalau Mas Diding bisa lihat di YouTube, di Instagram, di Facebook, para pengajar-pengajar di sosial media bisnis itu sudah mati-matian ngajarkan gimana riset pasar, bagaimana menggali kebutuhan konsumen. Satu saja. Ini kalau nggak dikerjakan dengan bagus, setengah mati loh. Dan belum tentu UKM itu mampu melakukan riset pasar yang bagus. Biasanya cuma apa? Me too. Yang lain jual jilbab, ikutan jual jilbab. Yang lain jual kopi kekinian, ikutan jual kopi kekinian. Ini bukan riset pasar. Jadi follower ya? Iya. Sekedar cuma ikuti tren saja. Apakah itu salah? Ya tidak, nggak apa-apa. Silakan ikuti tren, tapi risetlah pasar. Karena gini loh. Sama-sama kopi kekinian, sama-sama minuman boba kekinian. Kok ada sih yang maju, tapi ada juga yang packagingnya sudah cantik, tapi marketnya nggak ada, konsumennya nggak percaya. Ya, minuman boba saya kok sepi kok ya, walaupun dibilang laku ya laku, tapi karena tren aja, gitu ya. Tapi kok sana harga jual lebih mahal, berani orang beli. Saya harga jual mahal dikit dikomplain. Ini berarti apa? Marketnya tidak jelas, produknya salah. Produk market and product fit-nya nggak ketemu, demand-nya nggak jelas, risetnya nggak ada. Ini yang saya bilang. Jadi kalau satu saja dasar bisnis itu tidak benar, mobilnya itu satu ornamen saja, onderdilnya tidak benar, maka terjadi tabrakannya atau mogoknya itu besar. Ya. Tapi kita harus imbang ya. Kebanyakan perusahaan-perusahaan udah besar pun juga punya masalah. Sudah nggak ada masalah, omsetnya besar, konsumennya loyal, tapi manajemennya, organisasi bisnisnya itu nggak cantik. Ya, sehingga terjadi yang namanya perang harga lagi. Jadi udah gede omsetnya masih perang harga. Ya, sudah besar omsetnya masih nggak ada yang namanya training center. Masih nggak ada suksesi. Yang ada adalah bosnya sendiri harus buka toko pagi, pulang malam. Libur nggak libur, anak buahnya libur, bosnya nggak libur. Ini namanya bukan masalah di bisnis, ini masalah organisasi bisnisnya yang nggak ada. Nggak jalan ya itu ya? Nggak jalan, padahal omset sudah miliar, ada bahkan belasan miliar per bulan. Tapi ya masih begitu, ya kasir masih dihandle oleh istrinya sendiri atau diponakannya atau anaknya sendiri. Dikasih kepercayaan orang lain suruh pegang kasir, nggak percaya, gitu ya. Takut hilang lah, takut dicuri lah, gitu ya. Stok omnam nggak pernah. Anak buah nyuri dibiarin, nggak dipecat.
Ketahuan bikin salah nggak dihukum, takut anak buahnya resign. Lah itu masalah organisasi bisnis. Baik, Gus. Nanti kita akan coba lagi sebenarnya apakah bagaimana mereka dua masalah ini saling mengaruhi antara masalah bisnis dan masalah organisasi dan bagaimana nanti mengatasinya. Kita break dulu, teman-teman sahabat di Jawa Timur, kita break dulu, nanti kita kembali dengan yang lebih serius lagi. Bagaimana keduanya saling mempengaruhi. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, sexy, healthy, easy. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ya sahabat, ada kabar menarik dari Ramayana. Banyak sekali yang banting harga gila-gilaan di sana. Ada celana jeans hanya dengan 100.000, kemudian kemeja pria hanya 50.000 saja. T-shirt anak 100.000 rupiah dapat 4. Kemudian sandal wanita hanya 80.000, sandal pria 100.000 saja. Pesta sembako dan kebutuhan lebaran termurah dan masih banyak lagi produk murah lainnya. Jadi langsung ke Ramayana Ciplak Sidoarjo di Jalan Diponegoro nomor 2. Bisa juga di Ramayana Mall Krian di Jalan Raya Krian.
dan juga di Ramayana Bungurasi di Jalan Lejen Sutoyo, Waru, Sidoarjo. Jangan lupa tetap perhatikan pada protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Informasi ini dipersembahkan oleh Ramayana Mall. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Mosok rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Lagi ngumpul bareng keluarga, bingung nentuin makan bareng yang enak tapi tetap hemat. Apalagi waktunya pas banget dengan buka puasa. Jangan tergoda rayuan diskon atau bonus yang macem-macem. Cukup telepon di 031 80 70 555 031 80 70 555. Pesan tempat sekalian pesan menu hemat keluarga. Cuma asap-asap steak and soup yang bisa begini. Cukup dengan 145.000 sudah dapat paket hemat keluarga yang isinya nasi putih 1 bakul, cah kangkung toge, gurami bakar atau goreng, ayam goreng, tempe tahu goreng, buah segar, plus minuman es teh. Cukup 145.000 aja. Ingat ya, paket hemat keluarga cuma 145.000 saja, isinya komplit. Pesan tempat sekarang di 031 80 70 555 atau datang langsung ke Asap-Asap Steak and Soup, Jalan Raya Taman Pinang Indah, Sidoarjo. Ya sahabat, kalau makan enak, murah, dan bisa bersedekah di bulan suci hanya di Q5 Stick. Makan stick sepaket mulai dari 25.000 saja. Nah, Q5 Stick buka selama bulan Ramadan mulai tanggal 13 April sampai 25 April 2021. Jam 3 sore sampai jam 10 malam. Ingat ya, jam 25 April sampai 12 Mei, bukanya jam 12 siang sampai jam 10 malam. Info lebih lengkap hubungi di 0859 3224 4355. Sekali lagi di 0859 3224 4355. Follow juga Instagram @qstickball dan juga Facebook di Q5Stickball. Q-Stick 5 Ball Stick, Q5 Stick and Ball, Q5 bintang 5. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Halo ibu-ibu, masih kebingungan untuk memilih menu berbuka atau sahur yang praktis tapi enak, lezat, dan tetap sehat? Jawabnya cukup dengan sarden Minamas. Dengan beragam varian sarden Minamas, pas diolah untuk berbagai macam menu olahan yang cocok buat berbuka dan sahur. Temukan kelezatan sarden Minamas dalam pilihan varian saus tomat, saus pedas, dan saus kari. Padukan varian sarden Minamas dengan berbagai resep masakan tradisional, modern, atau fusion. Pasti membuat hidangan berbuka dan sahur lebih enak, lezat, dan tetap sehat. Untuk wilayah Sidoarjo bisa didapat di Toko Barokah Saut Ratap, 78 Maju Mapan Minimarket Sidoarjo Sepanjang, Toko Grosir Janoko Taman Sidoarjo, Radio Suara Sidoarjo, dan di Tokopedia Official Store PT Gema Istaraya. Ya, kita masih di Business Talk. Kita hari ini ngebahas tentang masalah bisnis dan masalah organisasi bisnis bareng dengan Coach Humphrey Rusli. Coach. Yes. Ya, tadi saya sempat ngobrolin tentang bagaimana sebenarnya apakah keduanya saling mengaruhi dan bagaimana pengaruhnya dan bagaimana mengatasinya, Coach. Ya, jadi it's a very good question, Mas Diding. Jadi kita mesti lihat dulu ya. Jadi kalau bisnis itu secara fundamentalnya udah bagus, mobilnya udah bagus, sebetulnya relatif lebih aman asalkan
kita ada di medan atau jalan yang lurus-lurus. Ya, jadi misalkan mobilnya relatif bagus itu artinya apa? Fundamentalnya bagus, marketnya ada, konsumennya jelas, produknya memang dibutuhkan, harganya memang affordable, marketnya tepat disesuaikan dengan pesannya ya. Misalkan kita di daerah di Indonesia di timur ya, maka kita menggunakan budaya timur menjualnya gitu ya. Dan it's very basicnya oke, selamat, aman ya. Jalannya lurus ya, jalannya lurus ya, kondisinya tidak ada politik, tidak ada policy yang, tidak ada perang, tidak ada bencana alam, tidak ada policy pemerintah yang bikin horor gitu ya. Jalannya lurus. Maka jadi ada 3 bagian sebetulnya ya, jalannya, mobilnya, sampai nyetir gitu kan. Jadi ini ada 3 bagian yang yang 2 ini memang yang paling utama, tapi tentu mobilnya nggak ada gunanya kalau kita ada di jalan yang rusak gitu ya. Nah, kalau kita punya mobilnya sudah bagus, jalannya oke, relatif nyopirnya itu nggak usah pinter-pinter amat, nggak apa-apa Mas Diding. Ya, standar-standar aja nggak bisa. Nggak masalah ya. Tapi begitu kena bencana seperti corona, ini buyar semua, Mas Diding. Ya, kita membutuhkan supir yang luar biasa ekstrim hebat. Enggak cuma luar biasa, ini juga sudah superlatif tingkat 2 gitu ya. Sudah nggak super saja, tapi luar biasa hebat pula. Nah, ini pengujian utama atau ujian paling mutlak itu korelasinya adalah ketika medannya tidak bersahabat. Jalannya berkelok-kelok, di tepi kiri kanan jurang. Setelah dikit habis, setelah dikit mati, gitu ya. Nah, itu yang kenapa kita tidak bisa menyepelekan ya. Kalau kondisi mobilnya sudah tidak dirawat, supirnya sudah nggak terampil, kena medan yang kacau pula, ya sudah, ya bye-bye lah, gitu ya. Itu kenapa kalau betul. Jadi kalau bilang apa sih relasi yang saling mengaruhi? Ya sebetulnya kalau dibilang, kondisi pertama, kondisi lingkungan bisnisnya sehat, ya. IHSG tidak hancur, tidak turun-turun, nggak jelas seperti sekarang, gitu ya. Polusi pemerintahnya baik, ya. Kemudian market ekonomi globalnya kondusif, kemudian tidak ada bencana alam, tidak ada kecelakaan, tidak ada gunung Merapi, tidak ada gunung meletus, tidak ada gunung meletus, nggak ada corona, maka kondisinya hubungannya ya baik-baik saja. Ya, dibilang apakah pebisnis jadi bisnis itu sulit? Enggak, zaman itu kalau pada saat semuanya bagus, jalannya rapi, ya enggak sulit gitu ya. Bahkan pemodalnya banyak, orang minjemin uang ke kita itu antri-antri gitu ya. Nah, ini yang kita bilang kondisinya bagus banget. Nah, kalau itu kondisi pertama itu yang kita masukin, maka mobilnya, bisnisnya, dan pengendaranya, supirnya, itu ya kalau dibilang kemampuannya standar, aman. Ya, tidak terlalu pinter-pinter amat. Tidak perlu saling mengkompensasikan ya. Tapi begitu kondisinya parah, jalan berkelok-kelok, terjadi segala macam, maka si supir lah, bukan bisnisnya ya, si supir lah itu menjadi ujung tombak keberhasilan daripada bisnisnya atau kegagalan. Ya, jadi ujung tombaknya adalah supirnya, ownernya, timnya, gitu ya. Bukan sekedar marketnya, bukan cuma sekedar jalannya, bukan cuma sekedar mobilnya. Karena mobilnya harus dirombak. Nah, kalau kita bilang, Coach kalau kondisinya jalannya parah bagaimana? Ya rodanya harus dikasihin roda yang ada rantainya. Itu kalau mau mobil di luar negeri yang tutup salju kan dikasih rantai biar nggak slip gitu ya. Benar. Gitu ya. Nah, artinya apa? Ya kita mesti ubah cara kita jualan, kita mesti ubah cara kita pendekatan. Yang pernah kita bahas sebelumnya Mas Ding. Yeah. Market kita itu di reset. Ya, di mana konsumen kita sudah nggak loyal lagi sama sebuah brand. Mereka loyal mereka tertarik kepada produsen atau penjual yang memang concern dan care untuk mendekati mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang menguntungkan mereka. Ya, kalau dulu saya minum di kedai kopi yang logonya hijau itu, 1-2 minggu saya pasti ke sana, walaupun saya tidak minum kopi, saya minum teh dan saya menikmati wifi-nya, saya kerja di sana, saya meeting dengan klien. Tapi sekarang udah setahun lebih saya tidak ke kedai kopi yang logonya hijau itu, Mas. Jadi posisi kita sekarang jalannya sudah berubah, mobilnya perlu diupdate. Oke, dalam kondisi kedua tadi, ya kondisi pertama aman, tenang, damai. Kondisi kedua, apa yang mesti dilakukan? Supirnya harus memodifikasi mobilnya. Jadi tanggung jawabnya supir bukan cuma sekedar nyupir sekarang, tapi sudah harus memodifikasi mobilnya. Ya, setengah montir, setengah teknisi gitu ya. Dia harus membongkar ulang. Apakah mobilnya itu cc-nya perlu di-upgrade
Apa justru perlu diturunkan jadi motor sementara ini? Apakah perlu ditarik pakai gerobak, pakai tenaga binatang, sapi misalkan? Apakah perlu didorong pakai tenaga manusia? Apa itu arti dalam bisnis pertama misalkan? Ya, apakah bisnis kita ini perlu mengubah produk yang kita jual? Apakah kita perlu menggunakan sistem door to door lagi atau sudah murni ke penjualan melalui online? Apakah kita menggunakan teknologi atau justru nggak boleh pakai teknologi? Ya, kita menggunakan sistem yang sifatnya referral, ya bukan teknologi tapi referral system. Apakah kita pakai dropshipper atau menggunakan sistem MLM multi level? Apakah kita menggunakan sistem pre-order, order dulu baru saya produksikan? Apa kita menggunakan sistem yang lain? Jadi ini semuanya akan bermasalah karena mobilnya sendiri itu sudah nggak lagi mampu jalan di medan yang ada, sehingga si supirnya harus melakukan modifikasi terhadap mobilnya. Coach, ini ada pertanyaan dari Reni Vita, ini sudah DM ke saya gini. Sebenarnya kalau saya bilang lebih penting mana bos antara SDM dan sistem, karena biasanya ketika suatu komunitas bisnis ini mempunyai satu orang yang hebat, maka bisnis itu jalan. Tapi ketika ditinggal orang itu, maka akan jatuh lagi. Nah, ini antara yang lebih penting mana? Orangnya atau sistemnya sebenarnya? Ketika ditinggal orang, sistemnya masih jalan, atau ketika orang ditinggal malah sistemnya nggak jalan seperti itu? Yang betul adalah sistem yang jalan dengan orang yang pintar. Jadi dua-duanya ini harus. Ya. Jadi kalau kita bilang kalau orangnya pintar, tadi sama Mbak Vita ya? Ya, Reni Vita, @Reni Vita. Ya, selamat pagi Mbak Reni Vita. Ini bagus banget pertanyaannya ya. I like these questions, very good, very much ya, very good questions. Jadi pertanyaannya ini adalah apakah penting mana sistem atau tim SDM? Nah sebetulnya jawabannya adalah sistem yang dijalankan dengan manusia yang pintar. Ya, yang kalau manusia pintar itu resign, kita bisa mampu untuk menjalankan dengan manusia yang pintar berikutnya. Jadi isinya perusahaan itu manusia pintar. Itu pertama. Yang kedua, sistemnya itu dijalankan supaya walaupun manusia pintar manapun yang resign, tidak akan membunuh perusahaan. Jadi kalau orang bilang, coach saya mau punya sistem yang dijalankan oleh manusia yang tidak pandai pun bisa. Saya pun mengajarkan begitu, tapi kenyataannya teman-teman, kalau kita menggunakan prinsip, saya mau punya bisnis yang dijalankan oleh manusia yang nggak pintar pun bisa. Yang penting sistemnya jalan, ya. Ingat, saya pun mengajarkan ini ya. Tapi kenyataan zaman sekarang, kalau perusahaannya nggak diisi oleh manusia pintar dan disupport dengan sistem, perusahaannya nggak akan menang. Jalannya jalan, tapi nggak akan menang dengan persaingan. Kenapa? Manusia itu adalah penggerak utamanya, bukan sistem. Ya, jadi memang ini mungkin saya tidak mainstream ya, saya sedikit anti mainstream ya. Karena saya percaya bahwa manusia itu tetap pemegang kendali utama di perusahaan, bukan teknologinya, bukan sistemnya. Bahwa sistem itu harus dijalankan, harus ada supaya konsisten dan kontrolnya baik, yes. Supaya nggak ada feeling-feelingan kalau kerja, supaya nggak ada cara gua sama cara lu beda, nggak ada begitu ya, semuanya sama. Tapi manusianya harus pintar. Ya, tidak perlu manusia yang jenius, tapi saya bilang sekarang manusia itu SDM-nya harus pintar. Ya, jadi kalau terutama sekarang ya, jadi saya sedikit agak bergeser ya, walaupun bertahun-tahun yang lalu saya konsisten banget karena saya jebolannya salah satu fast food di dunia yang kuat banget ya, yang bikin burger itu. Ya, saya benar-benar yakin 1000% bahwa kalau yang buat burger itu bisa besar karena manusianya lulusan SMP aja udah bisa bikin flipping burgers, bikin burgers, dan rasanya enak, maka manusia pintar nggak penting. Yang penting adalah sistem yang kuat. Itu keyakinan saya. Sampai sekarang pun saya masih yakin. Tapi begitu kena pandemi, saya mulai berpikir ulang bahwa ternyata nggak bisa manusia biasa atau di bawah standar itu dipekerjakan walaupun sistemnya bagus. Ya, kompensasinya adalah Mbak Reni Vita. Kak Reni Vita, sistemnya harus dibuat sedemikian kompleks sekali sampai orang tidak pandai pun bisa melakukan. Itu kompensasinya. Jadi akhirnya sistemnya terlalu ribet. Ya misalkan sistem penagihan, bagaimana cara pakai telepon, bagaimana cara dial telepon, bagaimana cara menyambut atau senyum sapa salam, bagaimana caranya kita melakukan negosiasi, bagaimana cara kita melakukan pengiriman surat notifikasi, bagaimana itu bisa nggak disistemkan? Bisa. Untuk orang yang dummies ya, for dummies ya, for the dummies ya, artinya untuk orang-orang yang nggak paham. Tapi kalau semua perusahaannya, di dalam semua segmen perusahaannya itu sistemnya dibuat sedetail itu, bisa dibayangin Mas Diding.
betapa ribetnya perusahaannya. Ya, bahkan saya pernah bercanda sama klien saya. Ya, kalau semua mau disistemkan ya, kalau gitu ke toilet aja tolong disistemkan. Bagaimana cara flushing, bagaimana cara buka keran, bagaimana cara matikan lampu, bagaimana cara bersihkan urinoir, bagaimana cara, ya toh, kalau semua mau disistemkan ya dibuat sampai sedetail itu dong. Banyak SOP berarti. Oh iya, enggak karuan. Akhirnya bisnisnya itu menjadi apa ya? Kayak robot. Bukan bisnis tapi jadi birokrat dengan buku kamus SOP yang tebal luar biasa. Ini yang kita bilang, kita butuh sistem itu untuk memastikan keseragaman hasil dan proses. Ya, kita butuh sistem untuk memastikan keseragaman hasil. Nah, tapi kita butuh manusia yang pintar. Jadi kalau kembali menjawab pertanyaan supaya nggak panjang ya ke Kak Redivita, mana dulu yang penting? Yang paling penting adalah manusia yang dulu pintar. Manusia yang pandai dulu, kemudian segera disistemkan supaya sama-sama orang pintar nggak saling makan di perusahaan itu, nggak saling sikut-sikutan, saling membunuh. Karena risikonya orang pintar itu banyak maunya, banyak prinsip yang nggak sama, saling keras kepala. Nah, dibuatlah sistem, tapi dijalankan orang-orang pandai sehingga kita mendapatkan dua benefit. Jadi kalau saya bilang mana yang penting sistem atau manusia, ya dua-dua, jangan dipilih. Ya, tapi mana dulu mulai dengan orang yang pintar. Siapa yang harus pintar? Ownernya dulu. Kan ownernya juga manusia, Mas Iding. Iya, benar. Siapa yang harus pintar? Ownernya dulu. Siapa ownernya itu? Ya supirnya tadi itu. Sehingga kalau kita bilang bisnis sama supirnya, mana dulu yang mulai? Ini kita kembali ke kondisi topik awal ya. Bisnis yaitu bisnis sama masalah organisasi bisnis. Mana dulu? Ya organisasi bisnisnya harus benar dulu. Artinya kemampuan mengendarai mobilnya harus pandai dulu. Sehingga akhirnya bisnis manapun yang diserahkan ke dia bisa memodifikasi dan dia bisa melakukan menyetir dengan aman dan bagus, dengan manuver yang baik. Lepas dari jalan apapun, kondisi apapun, medan apapun, dia bisa memodifikasi. Baik. Nah, itu relasinya Mas Didi. Baik, ada lagi dari @ariutami88. Udah DM kita. Bagaimana dengan one man show pada suatu bisnis, tetapi dia membawa hasil baik pada bisnis tersebut? Ya, ini berarti one man show itu ownernya ya, saya asumsikan, betul ya, ownernya ya. Apakah itu sesuatu yang baik? Baik. Apakah itu sesuatu yang baik dan langgeng? Nah, keberlanjutannya ya betul ya. Yes ya. Coach saya one man show aja udah punya omset miliaran, profit saya bisa beli apartemen, beli rumah, saya bisa mencukupi macam-macam, anak buah saya semuanya membantu. Jadi gini, one man show itu adalah bukan berarti tidak punya tim loh ya. Ya ini perlu diluruskan. One man show itu berarti yang mikir cuma satu orang, pengambil keputusan satu orang, yang menganalisa satu orang, yang melakukan taktis, strategi dan practical thinking satu orang. Yang lainnya, timnya adalah pembantunya. Yang disuruh baru jalan, tapi nggak mikir. Gitu ya. Nah, ini tidak berarti jelek, bagus. Kalaupun menghasilkan uang, terutama kalau menghasilkan uang, ini bagus banget malahan ya. Tapi pertanyaannya, langgeng nggak? Iya, pertanyaan itu memang. Kalau ini orang itu hilang gimana itu loh? Betul lah, kalau bosnya sendiri ya kemudian malas misalkan. Kalau anak buah hilang kemungkinan besar, tapi kalau bosnya hilang kan jarang gitu ya. Kalau sudah dapat uangnya mungkin nggak akan, kalau sudah dapat manisnya, cuannya sudah manis nggak mungkin hilang, Mas Iding, nggak mungkin menghilangkan diri. Tapi kalau sudah malas, putus asa, bahkan ada big boss, ini big boss, kalau saya sebutnya mereknya pasti ada kaget ya, ini big boss beneran dan saya dengar sendiri. Dia bilang, ini sudah omset triliunan, bukan cuma miliar, triliunan ya. Dia bilang sama sekretarisnya, kamu kok nggak bosen ya kerja ikut saya aja bosen loh, mati nggak? Bosnya bilang, aku sih bosen loh sudah. Ya, ini adalah salah satu penyakit one man show. Ya, lama-lama kejenuhan itu muncul, lama-lama bosen itu melanda. Walaupun kita dipaksa kerja karena omset, karena sudah terlanjur punya brand, karena terlanjur punya nama baik, karena terlanjur punya diamanahi market segitu besar, ya diamanahi konsumen segitu banyak, kita terpaksa bekerja. Tapi tetap manusia itu adalah bosen, ada jenuh segala macam. Ya akhirnya ya supirnya yang nggak optimal, nggak bisa naik kelas. Perusahaannya walaupun sudah kelasnya tinggi tapi ya nggak naik kelas lagi. Ya padahal rumus langgeng itu adalah never ending improvement, never ending. Ya jadi apa tuh one man show? Ya one man show itu adalah orang satu yang mikir, yang lain tuh anak buahnya itu sebagai pembantunya, nggak ikut pikir. Apa resikonya? Bagus nggak? Bagus. Tapi bagusnya berapa lama? Ya kemudian
Bisa nggak kita bermanuver untuk jalan-jalan yang sulit? Nggak bisa. Karena semakin besar perusahaan, semakin besar cc mobilnya, semakin besar kualitas mesin mobilnya, maka semakin sulit untuk dikendarai, semakin butuh teknik tinggi untuk mengendarai. Mas Diding pernah coba naik Ferrari Formula F1? Oh, belum, tapi main gamenya sudah pernah kalau gamenya. Sudah main gamenya. Teman saya ya, waktu sempat saya sekolah di Eropa, dia pernah naik Ferrari F1 ya. Saya lupa mereknya, pokoknya F1. Dicoba trial F1. Dia bilang apa? Saya nyupir sudah berpuluh-puluh tahun dan saya terbiasa dengan mobil-mobil sport segala macam. Saya begitu suruh naik F1, nggak bisa jalan, Pak. Nggak bisa, karena apa? Ya lain aturannya, lain mobilnya. Sudah terlalu canggih sekali mobilnya. Demikian juga dengan bisnis yang udah terlalu hebat, yang udah konglomerasi, sudah korporasi besar. Ini jalankannya nggak sama dengan menjalankan mobil MPV. Ya, jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, ya tentu kalau kita punya bisnis yang tidak yang sudah besar, jalannya sudah harus canggih, yang menjalankannya harus lebih canggih lagi. Ya, supirnya harus super duper extra powerful. Ya. Jadi saya jadi ingat kayak yang pertanyaan dari Ari Utami tadi, one man show. Saya jadi punya idiom seperti bisnis keluarga ya. Generasi pertama menghasilkan, generasi kedua penggantinya malah turun seperti itu biasanya. Iya, generasi kedua yang menikmati lah. Iya. Generasi ketiganya hancur gitu ya. Seperti itu ya. Ya itu kan sebuah stereotip ya. Ya semoga tidak ada yang mengalami seperti itu. Tapi kenyataannya memang beberapa perusahaan yang saya bantu, yang di luar sana saya nggak tahu kan, saya kan belum sempat bantu semua perusahaan. Tapi 10 tahun ini saya jadi coach, memang kondisinya memang seperti itu, Mas Diding ya. Jadi kalau kita punya family business, itu biasanya mereka tidak mempersiapkan sistem atau cara menyetir mobilnya itu dengan baik untuk generasi berikutnya. Yang mereka fokuskan adalah ke mobilnya terus, menjaga mobilnya, merapikannya, memastikan marketnya ada, which is okay, good. Ya, memastikan uangnya bagus, memastikan cash flow bagus, which is bagus ya. Kalau uang nggak ada, cash flow nggak ada, ya mobilnya nggak ada bensin gitu kan. Tapi mereka nggak mengajarkan itu, mereka nggak meneruskan sistem dan mendidik suksesornya, penerusnya untuk nyetir mobil dengan bagus. Ya, manajemennya, organisasi bisnisnya nggak dirapikan. Ya, cara nyetirnya nggak di-upgrade. Mungkin cara nyetirnya zaman dulu papanya dipakai untuk cara nyetirnya, mobilnya sudah di-upgrade, sudah dicanggihin dengan anaknya. Nggak bisa dong. Ya, mobilnya dulu zaman dulu papanya cuma nyetir mobil dengan satu orang, yaitu dia sendiri, ayahnya. Kemudian mobilnya cuma 1000 cc. Ya, cuma ada 5 anak buah di toko atau di gang kecil. Sekarang mobilnya sudah bertransformasi menjadi F1. Kemudian cara nyetirnya masih menggunakan cara nyetir papanya. Ya nggak bisa lah. Gimana caranya? Dulu pakai karburator, sekarang pakai ECU gitu ya. Iya, sekarang pakai ECU. Sekarang sudah pakai manual. Sekarang pakai keyless ya. Udah pakai kunci lagi mobilnya. Sudah tinggal pencet nyala. Ya, otomatis sudah. Sekarang pakai sensor. Dulu nggak ada elektronik, sekarang pakai elektronik sensor unit. Whatever it is. The problem sama. Kalau kita punya kembali ke topik hari ini adalah, saya ingin teman-teman sadar, masalah bisnis yang di teman-teman hadapi itu benarkah masalah bisnisnya? Ya, berarti marketnya nggak jelas, konsumennya tidak ada, demand-nya nggak bagus, ya, problem yang kita pecahkan tidak jelas, konsumennya nggak ngerti kenapa harus beli sama Anda, tidak ada USP-nya, nggak ada keunikannya, itu adalah masalah bisnisnya. Tapi masalah organisasi bisnis, Anda tidak mampu mengendalikan, Anda tidak memiliki waktu yang bagus, time management Anda kacau, ya, cara pelatihan timnya nggak ada, Anda tidak disiplin belajar. Kita tidak menambah ilmu gimana nyetir mobil yang bagus, kita nggak memiliki disiplin untuk melatih anak buah, tidak ada sistem SOP-nya, tidak ada aturan bakunya, main feeling terus. Perekrutan cuma berdasarkan, oh iya saya punya tetangga nganggur anaknya, saya rekrut Nah, pakai cara begitu gimana caranya? Ya, kemudian tetangganya dia punya teman, saya rekrut ya. Tetangganya dia punya teman, punya saudara, kita rekrut lagi lah. Pokoknya berdasarkan teman, saudara, titip anak buah ke orang lain. Ya gimana? Bukannya nggak boleh loh ya. Tapi kalau mayoritas anak buah kita itu hasil titipan, ya cara nyetirnya kacau ini. Ya pasti organisasinya kacau karena kembali ke pertanyaan Mbak Renivita itu bagus banget ya. Mana duluan? Ya manusianya harus bagus dulu lah. Apa gunanya kita punya sistem kalau manusianya bobrok, Mas?
apa gunanya kita punya aturan anti korupsi, ya KPK. Ya kalau manusia sendiri masih terus bobrok, ya tetap bablas. Yang menjalankan itu tadi ya Pak. Iya, kalau kan KPK kan sistemnya kurang canggih apa coba? Bisa mendeteksi sampai bisa OTT segala macam, itu kan luar biasa banget. Ya tapi tetap aja bobol gitu ya. Kenapa? Ya karena manusianya. Jadi kembali lagi, kalau kita bilang manusia ini nggak di screening dengan bagus di awal, maka kita melakukan organisasi bisnisnya itu sudah salah sejak titik nol. Kita tidak melakukan screening. Apalagi kita hanya merekrut kalau butuh. Ada yang resign baru kita pasang lowongan kerja iklan. Waduh, mati Mas. Ya, kepepet baru cari anak buah. Apa yang terjadi? Asal dapat. Ya pokoknya orang itu bernapas pasti saya terima gitu kan, intinya begitu kan. Ya? Iya, benar ya. Oke, kalau sini Mas, dari keterkaitan antara masalah bisnis dan masalah organisasi bisnis, closing remarks-nya seperti apa dan bagaimana kalau ada permasalahannya nanti? Ya, jadi ini kebetulan karena memang waktunya nggak cukup ya panjang ya. Jadi saya minta teman-teman untuk mengilustrasikan ini sendiri ya. Apakah kita punya masalah itu di masalah bisnisnya, jadi marketnya tidak jelas, konsumennya nggak loyal, konsumennya nggak jelas kenapa kita butuh beli barang sama Anda, atau organisasi bisnisnya. Oke, nah kalau masih bingung, kalau kepingin dibantu, kita ada namanya klinik bisnis. Ya, klinik bisnis ini mendiskusikan dengan para coach, apa sih masalah bisnis saya itu di mana sih coach? Saya aja yang nggak pandai atau bisnisnya yang bermasalah? Anda solusinya bagaimana? Ya, kalau mau daftar, tempat terbatas ya. Kalau mau mendaftar silakan hubungi dulu, tanya dulu ya 031 739 0666 ya. Kita punya klinik bisnis, kita akan membedah bisnisnya teman-teman. Masalahnya di mana sih ini? Masalah bisnisnya atau masalah organisasinya? Ya, telepon dulu daftar 031 739 0666 ya, 031 area Surabaya 739 0666. Silakan tanya dulu apa tuh klinik bisnis, apakah saya butuh apa tidak, buat saya apa buat saya atau tim saya ikut gitu ya. Silakan tanya dulu, akan banyak screening yang kita perlu tanyakan dulu dan kita perlu diskusikan sehingga Anda dapat manfaat yang paling bagus ya. Baik. Itu kalau masih bingung ya. Kalau memang Anda mau analisa sendiri silakan. Yang penting jelas masalah bisnisnya itu apa sih? Benarkah masalah di bisnisnya atau masalah di cara Anda mengorganisasikan bisnis? How you run the business or the business itself has problem. Karena beda. Gitu ya, beda tapi saling punya keterkaitan gitu ya. Iya, pada akhirnya saling mempengaruhi dong. Kalau bisnisnya jelek, ya supirnya harus super canggih kan gitu. Kompensasi lah ya. Kalau tangan kiri saya agak keram, maka tangan kanan saya kerja keras gitu kan. Butuh effort lebih gitu kan ya. Effortnya luar biasa lebih. Ya tapi memang betul kalau ada yang dapat berkat nih, dapat blessing. Marketnya itu evergreen market ya. Sekarang lagi populer evergreen market itu berarti produk-produk yang sangat-sangat dibutuhkan. Lipstick ya, pemutih wajah untuk orang Asia itu Indonesia itu paling laku. Kemudian untuk cantik ya, kemudian skincare itu evergreen ya, luar biasa. Nah kalau kita bermain di sana tentu kita mendapatkan mobil yang luar biasa kuat. Tinggal sekarang kita mau membuat mobilnya ini menjadi kelas bisa balapan bersaing di Formula 1 apa cuman balapan bersaing di kampung gitu kan. Balap liar ya. Betul kan. Walaupun mobilnya nggak mungkin mogok, ya mobilnya nggak mungkin mogok. Saya ini di skincare bisnis, ini evergreen bisnis, nggak mungkin mogok. Tapi pertanyaan tetap sama, ya udah. Berarti Anda bersyukurlah karena dapat berkat seperti itu, bisa bermain di tempat yang luar biasa hebat seperti itu, nggak mungkin mogok, nggak mungkin ganti marketnya, nggak mungkin hilang marketnya, nggak mungkin dalam mungkin 100 tahun ke depan mungkin nggak hilang gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah Anda mau mengupgrade diri Anda sehingga Anda mau ikut Formula 1 atau ikut perlombaan di kampung, kan gitu. Ya kalau Anda mau ikut perlombaan kampung dan you happy, fine, I'm okay with that. Tapi kalau Anda bilang, saya mau naik di Formula 1, loh iya, mobilnya udah bagus nih. Tinggal bro and sis, cara nyetirnya bisa nggak? Gitu kan. Jadi upgrade yourself, upgrade your knowledge, upgrade your attitude, upgrade your discipline, supaya Anda bisa membawa mobil ini menjadi pemenang di Formula 1 dunia kalau bisa. Baik, buat sahabat Jawa Timur yang masih punya masalah atau masih bingung tentang bagaimana mengatasi masalah, terutama tentang masalah bisnis atau organisasi bisnis, mana sebenarnya yang harus dihadapi dulu atau dikerjakan, boleh langsung ke klinik bisnis ya. Hubungi dulu di 031 73 90 63 kali.
Sekali lagi di 031-739-0666. Coach, terima kasih. Luar biasa ngobrol kita hari ini. Thank you. Iya, sebenarnya waktunya masih sedikit tapi sebenarnya banyak yang harus kita dapatkan seperti itu. Baik, Coach. Siap. Oke, Thank kita you. next time mudah-mudahan kita ketemu lagi ngobrol yang lebih banyak dan mudah-mudahan Mbak Reni Vita, kemudian Mbak Ari Utami mungkin jawabannya bisa memuaskan. Terima kasih, Coach. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sukses. Bye-bye.